Maaf Pak, akibat benturan yang sangat keras anak yang ada di dalam kandungan Ibu Mia tidak bisa kami selamatkan, ucap dokter memberitahukan pada Pak Rahman dan Ibu Wiwin. Kecelakaan tersebut membuat rahim dan beberapa organ dalam Ibu Mia mengalami kerusakan. Dengan berat hati kami harus mengatakan jika rahim Ibu Mia akan kami angkat. Jika diangkat, itu artinya anak kami tidak akan bisa memiliki anak lagi dok. Tanya Bu Wiwin. Dokter menarik nafas panjang lalu membuangnya dengan kasar. Dengan berat hati saya akan mengatakan iya, jawab dokter. Kaki Bu Wiwin lemas, nyaris saja ia ambruk tapi dengan cepat Pak Rahman menopang tubuh istrinya. Dokter meninggalkan mereka, tak berapa lama Dito masuk ke dalam ruangan. Bu, Pak Rahman memukul wajah Dito. Kenapa kau memukul anakku hah? Sentak Pak Fahmi yang tidak terima jika anaknya dipukul oleh Pak Rahman. Gara-gara anak kau ini, keadaan anakku menjadi seperti ini. Mia telah kehilangan anaknya bahkan dokter telah mengangkat rahimnya. Semua ini salah anakmu. Ucap Bu Wiwin menggebu-gebu. Dito termangu memandang Mia yang sampai dengan detik ini masih belum sadar. Suami gila, yang tega membiarkan istrinya mengalami kecelakaan tak mau membantunya. Kau tidak bisa mencerai anakku begitu saja setelah dia mengalami hal seperti ini. Kau harus bertanggung jawab Dito, ucap Pak Rahman dengan tegas. Belum sempat Dito menjawab, pintu dibuka tanpa permisi. 4 orang polisi masuk ke dalam ruangan dan langsung menunjukkan surat perintah atas penangkapan Pak Rahman. Apa mata kalian buta? Umpat Pak Rahman, anakku sedang kritis dan kalian masih sempat-sempatnya mengurus masalah ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan anakmu yang kritis. Ayo cepat ikut kami. Polisi tersebut langsung memborgol Pak Rahman atas tindakan pencemaran nama baik dan penggelapan dana desa. Pak, Bapak. Bu Wiwin histeris, ia berusaha menahan suaminya. Sedangkan Pak Fahmi dan Bu Rima hanya bisa diam saja. Wajah mereka ibarat dilempar kotoran atas kelakuan besan mereka. Dito menghampiri Mia yang masih belum siuman. Pria ini menatap sedih pada istrinya. Ada perasaan bersalah kala itu. Ternyata benar, ucapan itu adalah doa. Aku tidak pernah menginginkan anak kami dan Tuhan telah menegur kami dengan begitu keras, ucap Dito menyesal. Ini adalah pembelajaran yang sangat berharga untuk kau dan Mia. Kalian harus berubah Dito. Nasihat Pak Fahmi. Didik istrimu ke arah yang lebih baik. Timpal Bu Rima. Bu Wiwin hanya bisa menangis lesu, sesekali ia mengusap air matanya yang banjir membasahi pipi. Sementara Pak Rahman yang sedang menjalani pemeriksaan tak bisa mengelak karena semua bukti terpampang jelas di hadapannya. Awas saja kau Erni. Gara-gara kau keluargaku sekarang berantakan, ucap Pak Rahman dalam hatinya. Dadanya bergejolak penuh dendam, bukannya merasa bersalah, Pak Rahman hanya sibuk mengumpat, menyumpahi Kasih dan Rangga. 3 minggu telah berlalu, keadaan Mia sudah membaik hanya saja ia masih syok karena dirinya tidak bisa memiliki anak lagi. Bahkan Mia tidak mau melanjutkan kuliahnya yang sudah memasuki semester akhir. Mia mengurung diri di dalam kamar, sesekali ia menangis meratapi nasib diri. Untung saja Dito tidak jadi menceraikan. Mia, makanlah setelah itu kita pergi ke rumah sakit lagi untuk kontrol kesehatanmu. Ujar Dito dengan membawa sepiring nasi lengkap dengan lauknya. Aku tidak mau. Tolak Mia. Ayolah Mia. Jangan seperti anak kecil. Kau bilang aku seperti anak kecil. Mia mengusap air matanya, aku kehilangan anakku dan sekarang aku tidak bisa memiliki keturunan. Semua salahmu Dito. Teriak Mia kesal. Ya, semua memang salahku dan aku minta maaf. Ucap Dito. Sekarang makanlah. Kau harus sehat. Aku kehilangan segalanya dan Bapak sekarang di penjara. Semua ini salah Kasih dan Rangga, mereka sudah merusak keluargaku. Bukan mereka yang merusak, tapi keluargamu lah yang terlalu dengki pada mereka. Seharusnya kau sadar akan hal itu. Oh, jadi menurutmu kami ini jahat? Sambar Bu Wiwin dari arah pintu kamar anaknya. Menurut ibu bagaimana? Dito bertanya. Kenapa kalian tidak sadar juga atas musibah ini?
Dito meletakkan piring di atas meja kemudian pergi meninggalkan istri dan mertuanya. Sedangkan Bu Erni, sejak Pak Rahman di penjara kehidupan sehari-harinya mulai terasa damai. Bu Erni, apa benar kalau si Mia gak bisa punya anak lagi? Tanya seorang pembeli kue. Aduh Bu, saya gak tahu. Jawab Bu Erni dengan senyum ramahnya. Saya dengar seperti itu Bu. Kecelakaan kemarin membuat organ dalam Mia rusak dan dokter harus terpaksa mengangkat rahim si Mia. Sambung ibu-ibu yang lain. Itulah akibatnya, langsung dimakan karma. Katanya si Dito dan mertuanya itu tidak menginginkan anak yang dikandungan Mia. Imbu ibu-ibu yang lain. Makanya diazab sama Tuhan. Seru yang lain. Duh Bu, Ibu. Cepat sedikit milih kuenya. Jangan menggosip di tempat saya mencari rezeki. Tegur Bu Erni. Bergegas para ibu-ibu memilih lalu membayar kemudian pulang. Bu Erni hanya bisa menggelengkan kepalanya. Bu Wiwin, ia pergi untuk menjenguk suaminya yang dikenakan hukuman 5 tahun penjara. Ia datang dengan membawa beberapa pakaian dan makanan kesukaan Pak Rahman. Bagaimana keadaan Mia? Tanya Pak Rahman. Ya begitulah Pak, masih syok. Dito. Ada, kalau bukan Dito ya siapa lagi mengurus anakmu itu? Awas aja dia berani menceraikan Mia. Akan kubunuh dia. Ancam Pak Rahman. Ibu kesepian gak ada bapak, ucap Bu Erni sedih. Ibu malu kalau keluar jadi bahan pembicaraan warga. Bagaimana ini Pak? Sabar Bu, tunggu bapak keluar maka bapak akan membalas perbuatan mereka. Ucap Pak Rahman yang masih menyimpan dendam. Mereka benar-benar tertawa di atas penderitaan kita Pak. Ibu tidak terima. Bu Wiwin terus menceritakan apa yang terjadi selama Pak Rahman di penjara. Apalagi kalau bukan menceritakan keluarga Bu Erni yang semakin bersinar di kampung mereka. Ibu dengar si Mia sudah tidak bisa punya anak lagi. Benar apa gak sih gosip yang beredar di luar? Bu Erni penasaran. Katanya sih iya Bu. Itulah akibatnya kalau suka mengatai orang, ucap nada yang masih sangat kesal. Sudahlah, doakan saja yang terbaik untuk mereka agar cepat insaf. Ujar Kasih. Tapi Mbak, nada dengar-dengar mereka sama sekali tidak menginginkan anak yang sedang dikandung Mbak Mia. Ujar nada memberitahu. Tentu saja Kasih dan Bu Erni terkejut. Ah, masa sih? Kamu jangan fitnah nada, gak baik. Kata Bu Erni. Serius Bu, sebelum kecelakaan itu mereka bertengkar tidak mau mengakui anak yang dikandungan Mbak Mia. Ini adalah contoh bagi kita, anak itu rezeki, anak itu titipan Tuhan. Mereka menolak, mungkin Tuhan marah lalu mengambil semuanya. Ibu cuma pesan sama kalian berdua untuk hati-hati dalam berucap. Nasihat Bu Erni. Kasih dan nada mengangguk tanda paham. Rangga baru saja datang untuk menjemput istrinya pulang. Kangen. Ucap Kasih manja. Udah deh, kalau mau bermanjaan pulang sana. Usir nada. Mas aja Dava. Dia ada di luar, ujar Rangga memberitahu. Bu, di luar ada tamu. Ujar Kasih memberitahu. Loh, kok gak diajak masuk? Bu Erni bergegas keluar, menyambut Dava untuk mempersilakan pria itu masuk. Mereka berkenalan, sesekali Dava mencuri pandang ke arah nada yang tak kalah cantik dari Kasih. Nada, pesan Mas cuma satu. Jangan pacaran dulu sebelum kamu lulus SMA, ucap Rangga. Wajah Dava seketika masam. Iya Mas. Nada mengerti. Mas Dava kok tumben ikut Mas Rangga ke kampung? Kenapa? Tanya Kasih penasaran. Dia memaksa Mas, pakai acara ngancam mau mogok kerja segala. Ujar Rangga membuat Dava malu. Hanya ingin berkenalan dengan keluarga Kasih. Apa itu salah? Dava kesal pada Rangga. Mengenal keluarga istriku atau ingin melihat adik iparku? Bu Erni dan Nada hanya diam saja sambil memandang kedua pria yang sedang beradu argumen ini. Udah, gak usah ribut. Ibu udah masak, ayo kita makan. Ajak Bu Erni. Masakan ibu mertuaku ini sangat enak. Kau pasti ketagihan, ucap Rangga yang begitu membanggakan mertuanya. Lebih enak lagi kalau Nada yang masak, celetuk Dava membuat Nada malu. Berhenti menggoda adik iparku kalau tidak ingin ku tendang kau.
Ancam Rangga. Kasih, suamimu galak. Suamiku gak galak, dia baik dan lemah lembut. Sahut Kasih yang langsung memeluk suaminya. Sama sekali tidak bisa diajak kerja sama. Gerutu Dava. Mereka akhirnya makan siang bersama. Setelah makan Rangga dan Kasih tidak lupa Dava memutuskan untuk pulang. 2 hari tidak bertemu istrinya membuat Rangga sangat rindu. Pria ini terus menggelayut manja pada Kasih. Sokatu Mas gak pergi, ada kabar apa? Tanya Rangga sambil memainkan kacang milik istrinya. Gak ada kok Mas, jawab Kasih merasa geli. Mas rindu sangat sama kamu. Mas harus ganti oli nih, perlu servis luar dalam. Kata Rangga membuat Kasih langsung paham. Tapi masih siang Mas. Ujar Kasih. Kalau siang memangnya kenapa? Ya gak kenapa-kenapa. Ya udah, ayo main servis-servisan. Ajak Kasih langsung digas oleh Rangga. Sebelum melakukan olahraga siang, Rangga menutup tirai dan mengunci pintu kamar, setelah itu barulah mereka saling melepas rindu. Tidak melakukan absen lagi karena knalpot milik Rangga sudah panas. Bergegas pria ini memasukkan tongkat saktinya ke dalam gua gelap milik istrinya. Jelek. Akhirnya masuk juga setelah membabat semak belukar yang begitu lebat. Nanti kalau mandi dicukur ya sayang. Bisik Rangga. Iya Mas. Jawab Kasih malu-malu. Rangga mulai melakukan gerakan naik turun maju mundur menggesek kulit mereka yang saling merindukan. Dava pergi ke dapur, pria ini menghabiskan 1 botol air dingin di dalam kulkas. Loh Mas Dava kenapa? Tanya Biwarti yang heran saat melihat ekspresi wajah Dava. Gak kok Bi, tadi aku abis dengar suara hantu. Ngeri banget. Bohong Dava. Ah, masa sih Mas? Biwarti tidak percaya. Serius loh Bi. Ah, mungkin itu perasaan Mas Dava aja. Ya udah, kalau begitu Bibi mau angkat jemuran dulu. Biwarti meninggalkan Dava yang masih duduk di dapur sambil minum air putih. Rangga sialan. Awas aja, ku balas nanti. Malam pertama ku akan ku pasang toa di dalam kamarku biar kau dengar. Gerutu Dava kesal. Beberapa menit kemudian Rangga turun menuju dapur. Ia heran saat melihat Dava yang duduk seorang diri di sana. Ngapain di sini? Tanya Rangga heran. Nguras air laut, jawab Dava kesal. Orang lagi minum ditanya lagi ngapain? Kau ini kenapa? Rangga semakin heran. Kau ini orang kaya, buatlah kamar yang kedap suara. Ujar Dava kemudian berlalu begitu saja. Rangga mengerutkan keningnya heran, ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Dava. Dava balik lagi ke dapur, memandang Rangga dengan wajah kesalnya. Di mana Kasih? Tanya Dava membuat Rangga semakin heran. Ada, sedang tidur. Kenapa kau menanyakan istriku? Titip salam untuk adiknya. Seru Dava. Berani mendekati adik iparku, akan ku copot kepalamu. Ancam Rangga. Kenapa memangnya? Nada akan ku kuliahkan di luar negeri. Jadi, kau tidak boleh mendekati adik iparku itu. Kau ini sungguh kejam. Apa kau tidak kasihan melihat aku yang sudah jomblo selama 28 tahun ini? Itu urusanmu. Lagian Nada masih muda, dia tidak cocok untukmu. Dava menendang kaki meja, setelah itu pria ini berlalu pergi sambil mengomel.